Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10D, Saya Nadia Aulia, saya Safira Peninastiti, ingin menjelaskan tentang metode penelitian. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan metode kuantitatif. Yang pertama, mendukung studi makro sosial dalam ilmu sosial. Yang kedua, memiliki modal untuk mencapai objektivitas hasil penelitian. Yang ketiga, dapat menerapkan jumlah rata-rata perhitungan sehingga proyek penelitian dapat direplikasi dan dianalisis untuk relevansi di tempat lain. Yang keempat, mampu melakukan studi banding secara objektif. Yang kelima, potensi yang bersifat pribadi dapat dihindari dengan menjaga jarak dari peserta penelitian dan menggunakan perangkat lunak komputer selama analisis. Saya akan menjelaskan kelemahan dari kuantitatif. Yang pertama, sering mengabaikan detail konteks sosial dalam penelitian. Yang kedua, penelitian dapat mengumpulkan data terbatas dan dangkal. Yang ketiga, temuan penelitian sering kurang detail untuk menjelaskan perilaku individu dan perilaku motivasi. Yang keempat, hasil penelitian lebih cenderung menggunakan hasil laboratorium daripada hasil aktual operasi lapangan. Yang kelima, pendekatan statis dan kaku sehingga tidak fleksibel ketika peneliti berada di lokasi. Teknik pengumpulan data, metode kuantitatif. Tahap yang pertama, menentukan topik riset, misalnya topik tentang kebiasaan merokok di kalangan pelajar. Tahap kedua, mencari informasi dari berbagai sumber, baik buku maupun penelitian sebelumnya tentang topik yang hendak diteliti. Tahap 3, membuat rumusan masalah dengan menyusun pertanyaan penelitian. Tahap 4, menentukan metode penelitian. Ciri khas dari metode ini adalah melakukan pengukuran, pengujian hubungan antar variabel. Tahap 5, melakukan survei untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji teori serta hubungan antar variabel. Tahap 6, mengolah data dan analisis data penelitian. Melakukan analisis data penelitian dengan mengukur hubungan antar variabel dari angket yang telah dijawab responden. Tahap 7, membuat laporan penelitian. Temuan dari penelitian kalian sesuai dengan pernyataan-pernyataan kalian. Dan tahap yang terakhir, tahap ke-8, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, kelebihan metode kualitatif. Yang pertama, mengubah pengalaman individu menjadi data yang dapat digunakan. Yang kedua, menggunakan struktur operasional fluida dan bukan pedoman yang kaku. Yang ketiga, menawarkan kesempatan untuk mengembangkan wawasan spesifik. Yang keempat, menyediakan lebih banyak konten yang berguna untuk aplikasi praktis. Yang kelima, menggunakan ukuran sampel yang lebih kecil daripada metode penelitian lainnya. Kekurangan dari metode kualitatif. Yang pertama, tidak menawarkan representasi statistik. Yang kedua, sulit untuk mereplikasi hasil dengan menggunakan metode ini. 3. Butuh banyak waktu untuk mengumpulkan poin data. 4. Bisa subjektif terhadap pengaruh penelitian. 5. Penelitian harus dapat mengidentifikasi poin data yang tidak terucap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data kualitatif. Tahap pertama, menentukan minat riset. Topik apa yang menarik untuk diteliti. Tahap 2, membaca dari berbagai sumber dan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang hendak diteliti. Tahap 3, membuat rumusan masalah dengan menyusun pertanyaan penelitian. Tahap 4, menentukan metode penelitian. Dengan metode kualitatif, menyusun rencana pengumpulan data dengan melakukan pengamatan atau observasi dan wawancara. Tahap kelima, melakukan pengamatan dan melakukan wawancara. Tahap 6, mengolah data dan analisis. Khusus untuk metode kualitatif dapat menggunakan berbagai cara. Tahap 7, menyusun laporan penelitian dengan isian temuan penelitian dan menjelaskan temuan dengan teori yang relevan. Tahap 8, penulisan kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi dapat berupa penulisan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pembaca. Kesimpulan, sehingga dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa pada metode kualitatif dan
atau kuantitatif yang digunakan dalam penelitian itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, karena penggunaan metode yang dipilih disesuaikan dengan konteks penelitian dan permasalahan yang diteliti, sehingga pada masing-masing metode memiliki kriteria-kriteria tertentu dalam analisis dan hasil penelitian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.